Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Di luaran sana masih banyak saudara-saudara kita yang masih meyakini, masih mempercayai bahwasanya para habib dari klan Ba'alawi ini adalah keturunan Nabi. Maka dari itu, channel ini memberikan edukasi, menyampaikan kebenaran bahwasanya habib dari klan Ba'alawi ini nasabnya batal. Artinya nasab mereka itu tidak tersambung kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk menguatkan apa yang saya katakan tadi, maka saya akan bacakan tulisan dari Kiai Haji Maduddin Utsman Al-Bantani yang berjudul Mustahil para habib itu bernasab kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Para habib mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melalui jalur Ubaidillah bin Ahmad bin Isa, tetapi nasab mereka tertolak oleh kajian pustaka. Nama Ubaidillah tidak tercatat sebagai anak Ahmad bin Isa. Nama Ubaidillah muncul pertama kali dalam kitab seorang habib 550 tahun setelah wafatnya Ahmad bin Isa. Sebelumnya tidak pernah dicatat dalam kitab nasab para ulama nasab maupun kitab-kitab sejarah. Bagi penulis, nasab mereka tertolak dan terputus kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kuat sekali indikasi sosok Alwi dan ayahnya Ubaidillah, keduanya sebagai tokoh fiktif. Algoritma penelusuran dua tokoh ini mengarah ke jalan buntu. Bukan hanya berkonklusi mereka bukan keturunan Nabi Muhammad SAW, tetapi sangat kuat diyakini keduanya sama sekali tidak pernah ada. Nampaknya tokoh yang benar-benar historis dari keluarga Habib dimulai dari nama Muhammad bin Ali yang digelari keluarga mereka ratusan tahun setelah kematiannya sebagai Al-Faqih Al-Muqaddam. Inilah nama inti keluarga mereka. Habib Ali Al-Shakron dan keluarga lainnya dari abad 9 Hijriyah berusaha mencari tahu siapa silsilah leluhurnya. Jauh di Mirbat ada ulama besar bernama Muhammad bin Ali Al-Qala'i, wafat 577 Hijriyah. Namanya masyhur sebagai ahli fikih yang pendapatnya dikutip dalam kitab-kitab Mu'tabarah madhab Syafi'i. Berdasarkan tulisan Kiai Haji Imam Jazuli dari Cirebon yang menyebut Al-Qala'i ini sebagai Ba'alawi, mungkin ia berdasarkan suatu sumber. Kemungkinan besar permulaan istihad mengarah kepada bahwa kakek Al-Faqih Al-Muqaddam adalah Muhammad bin Ali Al-Qala'i. Silsilahnya menjadi Al-Faqih Al-Muqaddam bin Ali bin Muhammad bin Ali Al-Qala'i. Karena suatu hal, mungkin adanya data silsilah keluarga asli Al-Qala'i yang ditemukan, maka nama Al-Qala'i ini kemudian dirubah menjadi Qala'i Kisam. Masih mirip. Jadi urutan silsilah Faqih Muqaddam menjadi Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ali Kholi Qisham. Nama Mirbat yang sudah terlanjur disematkan kepada Muhammad bin Ali tetap dipakai. Nama julukannya menjadi Muhammad Sohib Mirbat. Hari ini kita bisa menyaksikan adanya dua makam
tokoh ini. Yang pertama Muhammad bin Ali Al-Qolai dan Muhammad bin Ali Kholikisam Sohib Mirabat. Dua nama yang sama dengan julukan nisbat yang mirip dan hidupnya sezaman harus membuat curiga bahwa peneliti termasuk Gus Rumail. Julukan Sohib Mirbat kita terjemahkan saja yang punya kota Mirbat. Pantasnya disematkan kepada Muhammad bin Ali Al-Qolai mengingat nama besarnya dan karangannya yang tersebar. Tetapi kenyataannya diberikan kepada Muhammad bin Ali Ba'alawi. Padahal namanya tidak dikenal para ulama. Kenapa? Wallahu a'lam. Gus Rumail mungkin dapat menelusuri dan saya yakin Gus Rumail hanya akan sanggup menelusuri keluarga Habib sampai kepada nama Al-Faqih Al-Muqaddam. Tentu dengan nama Muhammad bin Ali bukan Al-Faqih Al-Muqaddam. Penulis yakin manuskrip tahun 697 Hijriah yang ditemukan Gus Rumail jika benar tidak menyebut nama Muhammad bin Ali dengan gelarnya Al-Faqih Al-Muqaddam, tetapi menyebut nama aslinya Muhammad bin Ali karena gelar itu baru di zaman Habib Ali Asyakron. Dan saya yakin nama Muhammad bin Ali Faqih Muqaddam inilah nama yang terakhir yang bisa ditemukan sejarawan dalam melacak keluarga Habaib. Al-Faqih Al-Muqaddam wafat 562 Hijriah, lalu ia keturunan siapa? Wallahu a'lam. Yang jelas ia bukan keturunan Nabi Muhammad SAW jalur laki-laki. Berdasarkan hasil tes DNA, keturunannya yang ada pada hari ini sebagaimana berita yang disampaikan Dr. Sugeng Sugiharto, Marga Al-Habsyi, As-Sekaf, Jamalulail dan PSA, mungkin maksudnya adalah bin Syekh Abu Bakar, itu masuk haplogrup G. Sedangkan untuk bisa menyebut keturunan Nabi Muhammad SAW, ia harus memiliki haplogrup yang sama dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karena ia adalah menantu dari Nabi Muhammad SAW. Haplogrup Sayyidina Ali adalah J. Menurut para ahli, mustahil jarum garis laki Sayyidina Ali tidak sama dengan haplogrupnya dengan Sayyidina Ali. Maka menurut para ahli, berdasarkan hasil dari para Habib yang telah melakukan tes DNA dengan haplogrup G, maka mereka bisa disebut keturunan Nabi Muhammad SAW, itu hukumnya mustahil. Bahkan masih menurut para ahli, para Habib dengan hasil G ini tidak pula keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam karena haplogrupnya Nabi Ibrahim itu adalah C. Hasil tes DNA menurut para ahli sangat presisi dan dapat dipercaya. Memang hasil tes DNA tidak bisa menetapkan nasab. Jika ada seorang anak setelah dites DNA mempunyai darah dari ayah biologisnya, maka tidak serta-merta secara syar'i ia dianggap bernasab kepada ayah biologisnya itu. Harus ada akad nikah yang sah untuk kesohihan nasab. Jika tidak ada akad nikah, walau terbukti berdarah dari ayah biologisnya, maka ia ditetapkan bukan anak dari ayahnya. Ia tidak bisa mewarisi harta ayahnya. Tetapi jika dalam suatu kasus terjadi sebaliknya, ada anak yang sudah masyhur sebagai anak si fulan, lalu ada yang bersaksi bahwa anak itu bukan anak si fulan, kemudian dilakukan tes DNA yang terbukti anak itu tidak memiliki darah ayahnya, maka jelas anak itu bukan anak ayah yang diakuinya. Seperti itulah hasil putusan Muktamar NU ke-31 di Solo tahun 2024. Maka saya jernihkan jiwa yang akan menyampaikan kita kepada sebuah kebenaran hakiki, bukan perasaan, bukan doktrin. Kepasrahan yang rela akan setiap takdir Tuhan adalah tambang emas keikhlasan dan keselamatan.
Siapa yang membela kemuliaan Nabi Muhammad SAW, apakah ia yang membantu seorang yang bukan dzurriyyah Nabi lalu mengaku sebagai dzurriyyah Nabi, atau dia yang berusaha agar para pengaku dzurriyyah Nabi ini bertobat dari menisbatkan dirinya sebagai dzurriyyah Nabi? Ada yang mengatakan salah mencintai lebih baik daripada salah membenci. Penulis katakan lebih baik kita mencintai semua orang, itu lebih selamat, termasuk mencintai orang yang salah jalan. Cara mencintainya bukan dengan kita dukung ia untuk terus berjalan di jalan yang salah, namun kita tunjukkan bahwa ia berada di jalan yang salah, lalu kita tunjukkan jalan yang benar. Wallahu a'lam bihaqiqatil hal. Demikianlah ya tulisan daripada Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, yang tulisan tersebut saya bacakan ini sangat mencerdaskan kita semua. Di sini kita paham bahwasanya Habib dari klan Ba'alawi ini terbukti di tes DNA ini haplogrupnya adalah G. G ini adalah keturunan daripada Yahudi Ashkenazi Al-Khazari. Ini sangat berbahaya sekali. Untuk itu ya, untuk teman-temanku sekalian, saudara-saudaraku sekalian, ya, ini kita harus sadar ya, yang masih detik ini, masih saat ini ya, meyakini bahwasanya para habib dari kalangan Ba'alawi ini adalah dzurriyyah Nabi, ini sudah saatnya Anda tersadar ya, karena mereka itu bukan keturunan Nabi Muhammad SAW, tapi mereka adalah orang yang mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi. Pesan singkat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelaku, tapi juga ada kesempatan. Untuk itu, waspadalah, waspadalah, waspada. Salam sehat, NKRI harga mati, Nusantara milik kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.